berikan cilis. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sini 1, 2, 3, 4, 5. Semua persendian. Ya, sini juga. Ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hip juga ya. Ya kalau bayi kan kecil ya. Bisa lah kita ini ya. Kayak gitu. Terus ini apa namanya? Ini semua juga teman-teman. Jadi ini juga bisa diberikan pada kasus cerebral palsy, Down syndrome juga bisa, autis juga bisa. Nah, ketika di belakang bisa nanti bayinya bisa ditengkurupkan, gitu ya. Diberikan rilis pada poplitealnya, ya, pada bagian belakang sini. Nah, itu dirilis juga, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga ankle 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Ini di tendonnya. Tendon itu teman-teman tahu kan dia ada di ujung otot, namanya tendon guard. Kayak gitu. Kalau rilis ya sudah otot-otot besar yang di sini, besar, gitu ya. Muscle belly-nya, gitu. Oke. Terus masa sudah, rilis sudah, berarti kan kita stretching. Nah, stretchingnya kita cukup membongkar pola aja. Kan kita stretching beda dengan stretching orang yang normal. Kan kalau dia kan udah posisinya seperti ini, udah kita stretching melawan pola abnormalnya. Ya, berikan stretching ringan, gitu ya. Nah, ini setiap jari-jari, ya, boleh ini, ya. Nah, ya jari-jari kita berikan karena ini fleksi, kita ke arahkan ke ekstensi, ya. Kita arahkan ke ekstensi, ya. Dia namanya hiperekstensi, ya, kita supinasikan baru kita fleksikan. Nah, ini kan sudah termasuk dalam apa? Stretching. Ini juga selain stretching, ini sudah bisa masuk ke mobilisasi, ya. Sudah masuk ke mobilisasi. Sorting juga, ya. Kalau ini kan dewasa ya, kita butuh pegang. Kalau bayi kan cukup satu aja wis mencakup semuanya kan, gitu. Oke, bisa seperti ini ya, mobilisasi. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Ini kami juga ya sama. Gitu. Ketika dia clubfoot, ya, ketika ankle ini clubfoot, ya kita buka pelan-pelan. Walaupun nanti dia ada konus, nanti kembali lagi. Konus, dia akan kembali lagi pelan-pelan dengan getaran. Ini juga, tapi berbeda kalau ini dislokasi, kita nggak bisa paksa ya teman-teman. Ya, nggak bisa dipaksa. Nah, kalau misalnya dia dislokasi ya sudah, kita hanya bisa beri rilis stretching. Karena kalau dislokasi mau nggak mau itu sudah bukan peran kita, gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian kita setelah itu imobilisasi. Ya, ini sudah tahap akhir. Pasien datang ke kita kan nggak mungkin ya 1 hari penuh dengan kita ngikutin kita kan. Jadi dia sudah selesai 1 jam 2 jam, dia waktunya pulang misalnya. Atau ini di rumah sakit kan juga nggak bisa ya, apalagi kalau BPJS kan biasanya cuma berapa hari, ya kan, dan lahirannya kalau misalnya normal dia harus dipacu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dia mau pulang, jadi kita berikan imobilisasi. Imobilisasinya bisa menggunakan yang ada di yang saya share ke teman-teman itu, bisa menggunakan metode Ponseti atau menggunakan gips, gitu ya. Gipsnya itu ada di situ yang ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Iya enggak? Oh iya Bu. Nah, itu maksudnya gimana? Ada yang bisa mencerna enggak? Kenapa kok dia dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5? Itu dilihat dari Oke, sesuai lengkungannya. bentuknya. Oke, sesuai dengan bentuknya ya. Iya. Jadi memang itu sesuai dengan bentuknya, tetapi itu sudah melalui beberapa tahap. Jadi yang nomor satu itu adalah pertemuan pertama ketika dia memang baru pertama kali diberikan gips, dan itu gipsnya berbeda. Itu gipsnya adalah gips manual, ya. Itu awalnya saya tadinya mau menggunakan itu, cuman
dari Bu Olive itu sudah kadaluarsa dan sudah dibuang. Jadi itu seperti perban gitu, namanya ankle foot orthose ya, tapi dia manual. Jadi dia seperti perban tapi besar, kasar, seperti ada gampingnya, ya gampingnya putih-putih itu kita menggunakan media air. Nah ini dilapisi dulu, tapi ini dilapisi dulu. Ya boleh pakai apa ya, kalau harusnya sih plastik apa gitu namanya, saya lupa. Ya itu dilapisi dulu. Ya terus kemudian kita stretching dulu. Ya ini kan kalau yang clubfoot kan dia seperti ini ya, ya kan dia ke belakang seperti ini clubfoot, tapi dia di stretching dulu. Ya maksimal berapa derajat lah dari kelengkungannya. Ya kemudian misalnya kita tarik 5 derajat atau 10 derajat. Nah kemudian kita fiksasi, ya kita kan pasti membutuhkan bantuan orang loh. Nah kita mulai baluti itu gipsnya atau aponya, ya sampai biasanya sampai atas ini. Ya itu kan sampai di ini kan, kalau tidak salah gini, ya dibentuk itu kan basah awalnya, itu ditunggu sampai kering. Ya ditunggu sampai kering, kemudian setelah itu kan pasien pulang. Kan kita imobilisasi, berarti kalau semuanya ya semuanya, tangan juga, kaki, tangan juga semua. Nah sudah pasien pulang, setelah 6 minggu pemasangan baru datang lagi ke rumah sakit untuk dibuka, ya untuk dibuka. Nah setelah itu kita lihat dia posturnya sudah membaik belum, ada perubahan belum. Kalau misalnya sudah, berarti kan diberikan lagi. Ya kita, tapi sebelum itu ya kita berikan penanganan dulu, kita masas dulu, rilis dulu, tendon dulu, ya stretching, baru itu imobilisasi lagi. Ya kita kasih AVO lagi, ankle foot orthose gips lagi, kemudian selama 6 minggu, nah jadilah yang kedua itu. Nah nanti 6 minggu lagi jadi yang ketiga, sampai ke 5 atau 6 dia sudah apa, posturnya dia sudah bagus. Jadi kan cetakannya berbeda dari pertemuan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Iya kan? Dia sudah berbeda. Gitu. Terus kemudian setelah itu ya, setelah 30 bulanan lebih atau setelah 3 bulan, kalau 6 minggu itu berarti berapa? 1 bulan tunggal ya? 1 bulan. Ya, misal sudah 6 bulan gitu ya. Nah itu bisa kita ganti dengan ortose yang lain. Ya bisa diganti dengan ada di situ yang sepatu Dennis Brown atau ortose gambar, ya itu kan macam-macam ya, ada yang modern. Terus ya saya bawa ada yang seperti ini, sampai lupa. Apa tuh? Nah seperti ini. Ya, nah ini dipakai, ini kalau ini kan tangan, ya, ini malam dipakai selama 12 jam dan siang itu cukup 2 jam sampai 4 jam. Jadi dalam satu hari itu 14 sampai 16 jam. Nah ini dibuat itu sesuai dengan ukurannya pasien. Jadi di rumah sakit itu ada bagian namanya apa sih, ortotik ya atau apa saya lupa. Nah itu dia memang khusus membuat ini, jadi kayak truk. Nah itu ada bagiannya sendiri. Nah itu kan diukur dulu juga gitu. Pasti ya teman-teman mungkin ada yang pernah menjumpai ketika di rumah sakit mau pulang, patah tulang atau apa, kan truknya diukur dulu. Nah gitu. Nah, ini bisa dipakaikan 16%. Iya, jadi kalau malam dia 12 jam, siang 2 jam sampai 4 jam. Jadi totalnya dalam sehari 16 jam. Nah, Siapa yang jadi beraktivitasnya seperti ini teman-teman. Ya. Kaki juga, ini karena keterbatasan media ya. Gitu. Karena kasus lain juga menggunakan ini. Ya, jadi seadanya, ya seperti itu. Bayangkan aja dalam sehari berapa jam gitu kan, pakai seperti itu, pakai sepatu juga.
kalau yang multiple. Kalau yang kaki aja mungkin cukup pakai sepatu aja. Ya. Tapi kalau seperti ini belum lagi spine-nya, gitu kan? Bisa membayangkan ini karena untuk bayi ya, ini terlalu besar juga sih untuk spine-nya gitu kan. Sama seperti ini teman-teman, skoliosis, teman sudah masuk skoliosis, itu kan ada kayak apa namanya? Korset ya, ada sama. Belum, nanti jam 1. Gimana? Nanti jam 1, Bu. Oh ya jam 1. Oh iya, sama lah gitu. Ya, sama. Itu, ya ini untuk alat. Jadi bisa menggunakan, kalau yang gips tadi bisa menggunakan metode Ponseti namanya. Ya, terus kemudian yang ini bisa pakai ortose atau AVO, ankle, foot, ortose. Kalau yang tangan juga ini namanya ortose juga sama ya. Terus kemudian kalau yang bawah juga banyak sekali jenisnya, pakai sepatu jenis broad gitu ya. Itu juga untuk koreksi posturnya juga. Selain itu apa lagi? Oh ya, tapping juga bisa diberikan, elastis bandage juga bisa diberikan, strapal juga bisa diberikan. Jadi strapal itu seperti elastis bandage. Sudah pernah lihat? Coba cari strapal, dia warnanya putih seperti kinesio tapping, tapi dia lebih lengket. Strapal namanya. Oh, iya, itu dia lebih lengket. Dia untuk menarik. Tapi kalau untuk ini bayi usia lahir saya tidak rekomendasikan, bagus yang gips metode Ponseti tadi. Kalau menurut saya, gitu ya. Ya tergantung kita mengacunya ke evidence base yang mana gitu ya. Kadang kalau misalnya kita mengeksekusi atau memberikan penanganan fisioterapi pada atlet kan juga berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan metode RICE, ada yang menggunakan kiss and love gitu kan beda-beda. Ada yang icing ya,